Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah Lindong mengobrol singkat dengan Chaos Master, dia tidak berlama-lama di Chaotic Tower. Saat ini, Keso Master berada di titik kritis dalam penyembuhannya, dan yang terbaik adalah memberinya lingkungan yang tenang. Ketika Lindong meninggalkan menara Chaotic, dia segera melihat keributan di pulau itu. Saat ini, di berbagai bagian pulau, ada banyak individu berlarian di sekitar. Kadang-kadang, beberapa teriakan keras terdengar. Namun, berkat teriakan keras ini, pulau yang semula berantakan, kini berangsur-angsur menjadi teratur ketika berbagai faksi berkumpul bersama. Bahkan, itu jauh lebih terorganisir dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya. Dengan sabit sein kegelapan di tangannya, King Tan berdiri di langit saat dia dengan malas melihat pemandangan di bawahnya. Kadang-kadang, dia dengan lembut mengayunkan sabit di tangannya. Selanjutnya, angin yang sangat menakutkan akan turun ke bawah, sebelum secara tidak sengaja mendarat di sekitar orang-orang tertentu, yang jelas-jelas mengambil waktu mereka untuk bermalas-malasan. Seketika, tanah di bawahnya akan retak dan orang-orang itu akan sangat ketakutan, sehingga mereka langsung basah oleh keringat dingin. Setelah itu, tidak ada dari mereka yang berani menegur saat mereka buru-buru pindah. Lagi pula, mereka takut tangan bangsawan kecil itu akan tergelincir, dan menyebabkan sabit yang suram di tangannya mendarat di kepala mereka. Gadis ini, gumam Lindong. Ketika Lindong melihat adegan ini, dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Gadis ini memang cukup mampu. Bahkan, dia bahkan bisa mengelola Darkness Palace yang besar. Oleh karena itu, meskipun Martial Gathering Island berada dalam kekacauan, itu tidak menimbulkan kesulitan baginya. Kakak Lindong, ucap King Tan. King Tan juga menyadari bahwa Lindong telah meninggalkan menara Chaotic. Segera, senyum manis muncul di wajahnya yang cantik, sebelum dia dengan cepat terbang ke arahnya. Sementara itu, dia menyimpan skite Darkness Sein di tangannya yang kecil. Sikapnya yang cantik dan ceria, itu sangat kontras dengan ekspresi sedingin es yang dia miliki sebelumnya. Ini menyebabkan banyak ahli, yang benar-benar telah dicambuk olehnya, merasa sangat terkejut. Lindong tersenyum pada King Tan. Setelah itu, keduanya menuju ke sebuah bangunan. Banyak pemimpin dari berbagai faksi di wilayah angin laut surga buru-buru berdiri, dan menyambut mereka setelah melihat ini. Apakah kamu bertemu dengan Chaos Master? Ying Huan duduk dengan elegan, sebelum dia menggunakan mata biru yang dingin untuk melihat Lindong, dan bertanya dengan lembut. Ya, Lindong mengangguk, kita harus menjaga pulau perkumpulan bela diri ini selama 5 hari ke depan, ucap Lindong. Huan kekacauan, adik lelaki Lindong, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Gutong. Semua orang bingung setelah mereka mendengar percakapan mereka. Kemudian, pemimpin klan Gutong, bertanya tanpa sadar. Orang di menara Chaotic itu, adalah Chaos Master, salah satu dari 8 Master kuno. Selama kita bisa menjaga tempat ini selama 5 hari ke depan, dia akan bisa keluar dari pengasingannya. Pada saat itu, krisis akan diselesaikan, kata Lindong sambil tersenyum. Chaos Master akan muncul, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk bersembunyi. Hah, 8 Master kuno, ucap orang Irang kaget. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka jelas bingung, sementara yang lain memiliki wajah yang terkejut, itu sudah jelas, mereka telah mendengar tentang para ahli puncak ini dari zaman kuno. Namun, mereka tidak pernah menyangka, bahwa seorang ahli terkenal di zaman kuno sebenarnya berbaring di dalam menara Chaotic. Semua orang, pulau berkumpul bela diri saat ini sedang dikepung. Selama 5 hari ke depan, kita semua berada di kapal yang sama. Semoga semua orang bisa bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Kalau tidak, kemungkinan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Mata Lindong menyapu kerumunan saat dia perlahan-lahan berkata. Dimengerti. Semua orang merasakan hati mereka bergetar ketika melihat tatapannya. Kemudian, mereka dengan cepat menjawab dengan cara yang sangat hormat. Awalnya, mereka semua putus asa karena mereka terjebak di lokasi ini. Namun, setelah Lindong muncul, itu membawa harapan ke hati mereka. Karena itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi secercah harapan ini. Lindong melambaikan tangannya sebelum kerumunan itu dibubarkan. Setelah mereka pergi, hanya ada 3 orang yang tersisa di gedung. Segera, Lindong dengan lembut menghela nafas lega. Namun, ada ekspresi serius di matanya. Ada apa? Tanya Ying Huan setelah dia melihat ekspresi Lindong.
Aku khawatir itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk bertahan hidup selama 5 hari ke depan. Kata Lindong. Dia memiliki firasat bahwa masalah ini tidak akan berjalan lancar. Bagaimanapun juga, Master Chaos akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dan begitu dia pulih, dia akan menjadi ancaman besar bagi penjara iblis. Karena penjara iblis melakukan yang terbaik untuk menjebak Thunderbolt Master, Darkness Master, dan yang lainnya, bagaimana mungkin mereka bisa menyerah pada kesempatan seperti itu dengan mudah, ucap Lindong. Kami akan menghadapi masalah ketika masalah itu sudah tiba. Sejujurnya, tidak perlu bagi kita untuk takut kepada mereka. Meskipun mereka mungkin bisa menahan Master Thunderbolt dan yang lainnya, mereka harus mengirim pasukan tempur elit mereka. Kata Ying Huan. Lindong mengangguk. Saat ini, Master Thunderbolt dan yang lainnya dalam kondisi puncaknya. Oleh karena itu, meskipun penjara iblis sangat kuat, untuk menghadapi mereka, mereka harus mengirim pasukan tempur elit mereka. Karena itu, kemungkinan penjara iblis tidak mampu mengirim terlalu banyak pakar top untuk berurusan dengan mereka. Lindong mengangkat kepalanya. Kemudian, dia melihat penghalang cahaya kuning tua yang menutupi pulau itu, sebelum dia melepaskan napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, karena dia telah mengucapkan kata-katanya, dia harus melindungi Chaos Master. Lagi pula, jika dia gagal melakukannya, dia hanya akan berakhir dipandang rendah oleh para master kuno. Suasana putus asa di pulau itu sangat berkurang setelah Lindong dan sisanya muncul. Bagaimanapun juga, banyak orang masih merasakan rasa hormat dan ketakutan yang besar terhadap ahli tahap reinkarnasi. Karena itu, menurut pendapat mereka, dengan ahli yang begitu kuat menjaga tempat ini, harus ada harapan bagi mereka. Ketika harapan meningkat, semua orang di pulau itu dikerahkan. Setelah beberapa strategi, mereka membentuk formasi pertempuran. Kemudian, mereka berlatih sebentar selama 1 hari. Setelah itu, sepertinya mereka siap untuk berperang. Paling tidak, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kekacauan sebelumnya. Sementara semangat di pulau itu telah meningkat, serangan dari Yimo di luar pulau juga menjadi semakin intens. Aura iblis yang mengerikan terus-menerus menghantam penghalang energi kuning tua itu, menyebabkan riak bergolak keras di permukaannya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak tubuh orang menjadi basah oleh keringat dingin. Lagi pula, mereka semua tahu, bahwa sekali penghalang cahaya itu rusak, pertarungan yang sangat kejam dan berdarah-darah akan meletus. Waktu berlalu dengan lambat di tengah-tengah penantian yang tegang ini. Banyak ahli di pulau itu merasakan, 1 hari saja bagaikan 1 tahun. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan, bahwa 5 hari adalah penantian yang sangat panjang. Waktu perlahan mengalir hingga hari keempat. Sementara itu, suasana di pulau itu juga menjadi semakin tegang. Ini karena hanya ada lapisan tipis penghalang cahaya energi, yang melindungi mereka, yang saat ini tertinggal di langit. Lindong sedang duduk diam di puncak gunung batu di tengah pulau. Ketika dia melihat penghalang cahaya di langit, mata hitamnya yang gelap menjadi jauh lebih tajam. Segera setelah itu, matanya beralih ke berbagai awan iblis yang terletak di luar pulau. Dia bertanya-tanya, kursi raja mana yang bersembunyi di sana, pikir Lindong. Sementara Lindong menatap awan iblis di luar pulau, aura dingin berisi aroma samar melayang dari sampingnya. Dia menoleh sedikit dan melihat Ying Huan berjalan ke sisinya. Setelah itu, dia duduk di sampingnya. Pinggangnya begitu ramping dan halus, sehingga memberi seseorang dorongan untuk memeluknya. "Ai, apakah kamu masih khawatir?" Senyum muncul di wajah Ying Huan sebelum dia bertanya. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, ia hanya menatap wajah cantik Ying Huan. Ini menyebabkan Ying Huan tanpa sadar melotot padanya. Tangan kecilnya memegangi wajahnya ketika dia bertanya. "Mengapa kamu menatapku dengan cara ini?" tanya Ying Huan. Lindong merenung sejenak sebelum dia menjawab. "Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku merasa, sepertinya kamu masih sedikit seperti dirimu sebelumnya," jawab Lindong. Tanpa sadar, senyum muncul di wajahnya, yang selalu tertutupi oleh aura dingin. Meskipun dia tidak lagi semeriah sebelumnya, sekarang ada sedikit kehangatan baginya. "Benar begitukah?" ucap Ying Huan sambil menggigit bibirnya dengan bagian belakang giginya. Kemudian, dia menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu lebih suka aku yang sekarang, atau kamu lebih suka aku yang dulu?" tanya Ying Huan. "Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan kalau kamu menyukai keduanya," Ying Huan menambahkan. Lindong menyeringai. Kemudian, dia mengulurkan lengannya dan menggosok rambut biru esnya yang panjang. Segera, sensasi sedingin es menular ke telapak tangannya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara. "Aku telah mengalami banyak sesi latihan pahit hidup dan mati di Chaotic Dimensi.
Pada saat itu, semua yang aku pikirkan, aku berharap kamu dapat terus tertawa bahagia seperti sebelumnya, ucap Lindong. Ying Huan menatapnya dengan kaget. Lalu, dia berseri-seri. Sementara itu, senyumnya dipenuhi godaan. Setelah itu, dia dengan lembut bersandar di bahu Lindong. Lindong merasakan kepalanya bersandar di bahunya. Perasaan diandalkan seperti ini, seolah-olah dia adalah seluruh dunianya. Menitik, Lindong diam-diam menghela nafas. Tiba-tiba, dia merasakan tetesan es di lengannya. Dia buru-buru menurunkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Ying Huan yang bersandar di bahunya, memiliki mata yang memerah. Air mata berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi tetesan es dan jatuh. Apa itu? Lindong cepat bertanya. Ying Huan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menggunakan matanya yang cantik dan dingin untuk melihat Lindong, sebelum dia dengan lembut berkata, "Suatu hari, jika aku akhirnya bersikap keras kepala dan bertindak sesukaku, apakah kamu berjanji untuk tidak marah padaku?" ucap Ying Huan. Lindong kaget. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini. "Aku hanya bercanda," ucap Ying Huan. Namun, bahkan sebelum Lindong bisa bertanya, Ying Huan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia merentangkan sosoknya yang lembut, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat, sebelum dia menatap Lindong dan berkata, "Sudah lama sejak aku memainkan sitar untuk kamu. Izinkan aku melakukannya sekarang," ucap Ying Huan. Dia mengayunkan tangannya dengan lembut setelah berbicara. Kemudian, cahaya biru muncul sebelum sitar terbentuk dari es dingin muncul. Setelah itu, dia mengulurkan sepasang tangannya yang tampaknya sempurna, sebelum jari-jarinya mendarat dengan lembut di sitarnya. Musik sitar berirama, dan suara merdu perlahan-lahan melayang dari puncak gunung itu. Akhirnya, itu bergema di langit di atas pulau. Berkat musik sitar ini, suasana yang semula tegang di pulau itu, perlahan-lahan menjadi rileks. Banyak ahli yang menatap tempat musik sitar berasal. Di tempat itu, mereka bisa melihat seorang wanita cantik dengan lembut menggerakkan tangannya, ketika dia duduk di atas gunung batu. Sementara itu, rambut biru panjangnya yang dingin menari dengan lembut. Pada saat ini, dia menyajikan sosok yang indah, yang tanpa sengaja menyebabkan seseorang menjadi mabuk asmara. Lindong memandang Ying Huan saat ini. Sementara itu, ada senyum memikat di wajahnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu menyebabkan jantungnya berkedut dengan lembut. Huff! Lindong menghirup udara dalam-dalam, sebelum dia perlahan-lahan mengepalkan kedua tangannya. Jika dia tidak dapat melindungi apa yang ingin dia lindungi, apa gunanya pelatihan pahitnya? Bas. Tiba-tiba, suara yang tidak biasa ditransmisikan dari langit, dan itu mengganggu suara musik dari sitarnya. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya segera berbalik ke sumbernya. Kemudian, tubuh mereka menjadi kaku ketika mereka melihat, bahwa retakan perlahan-lahan menyebar pada penghalang cahaya energi di langit. Lindong juga berdiri. Sementara itu, ekspresi tajam mulai berkumpul di dalam mata hitamnya yang gelap. Setelah itu, auranya yang menakutkan tiba-tiba berdenyut dan menyebar. Mereka akhirnya menerobos ke dalam, gumam Lindong. Retakan perlahan-lahan menyebar di atas penghalang cahaya energi kuning di langit. Suara retak samar menyebabkan seluruh pulau berkumpul marsial menjadi sunyi, saat keringat dingin menetes dari dahi orang yang tak terhitung jumlahnya. Lindong berdiri. Matanya dingin ketika dia melihat penghalang cahaya energi yang akan hancur. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Dengan gelombang lengan bajunya, kilatan cahaya melesat ke depan, dan berubah menjadi istana cahaya di udara. Itu adalah istana ilahi yang misterius. Istana ilahi yang misterius mengeluarkan suara mendengung saat muncul, ketika peralatan ilahi terbang keluar dan sepertinya menutupi langit. Selanjutnya, mereka terbang menuju individu kuat yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu. Peralatan ilahi ini ditutupi oleh lapisan tipis cahaya putih lembut seperti kekuatan batu leluhur. Itu bisa meningkatkan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh senjata-senjata ini pada Yimo. Semua orang, dengarkan, jika kita berhasil melewati musibah ini, peralatan ilahi ini akan menjadi milikmu. Mata Lindong menyapu seluruh pulau saat suaranya yang jernih terdengar. Keributan yang mengguncang bumi segera meletus dari pulau itu setelah kata-katanya terdengar, ketika mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya terbakar semangat. Mereka buru-buru meraih peralatan ilahi menuju ke arah mereka. Panas di mata mereka tampaknya akan melelehkan peralatan ini. Peralatan ilahi ini mungkin tidak banyak berarti di mata Lindong, tetapi mereka adalah harta asli bagi orang-orang ini. Biasanya, mendapatkan satu saja akan sulit, bahkan setelah menghabiskan semua cara. Namun, Lindong sebenarnya telah memberikan dalam jumlah yang begitu besar kepada mereka.
Kami akan mempertahankan Martial Gathering Island sampai napas terakhir kami. Teria seseorang yang bersemangat. Kepercayaan di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah meningkat, ketika mereka memegang peralatan ilahi di tangan mereka. Mata bersemangat mereka menatap Lindong, sementara teriakan keras mereka bergema seperti gelombang. Lindong mengangguk sambil menyaksikan moral yang sekarang mulai tinggi. Dia kemudian melihat ke arah Ying Huan dan berkata, "Aku akan menghentikan musuh kuat yang muncul nanti. Baik kamu dan King Tan, harus mencegat Yimo kuat lainnya," ucap Lindong. Meskipun dia sadar, bahwa Ying Huan saat ini cukup kuat, yang terbaik adalah menggunakan kekuatan sesedikit mungkin. Ying Huan mengangguk ringan. Dia menyadari pikiran Lindong, dan tentu saja tidak akan menyuarakan keberatan. Penghalang cahaya di langit bergetar hebat, sementara banyak ahli melayang di udara di atas pulau. Yuan Power menyembur keluar dari tubuh mereka. Ketakutan yang awalnya ada di mata mereka, secara bertahap menghilang di hadapan ketenangan Lindong. Alih-alih, kilatan sengit muncul di mata mereka. Mereka telah dipaksa oleh Yimo untuk melarikan diri ke tempat ini seperti tersesat di rumah sendiri. Kemarahan di dalam hati mereka telah mencapai puncaknya. Bas-bas. Penghalang cahaya bergetar semakin cepat, saat retakan telah mencapai batasnya. Dengan celah samar terakhir, seluruh penghalang cahaya runtuh di hadapan serangan Demonic Key yang mengerikan. Seluruh tempat langsung turun ke dalam kegelapan. Demonic Key mengerikan yang telah bertahan di luar pulau untuk waktu yang lama, juga mengungkapkan penampilan nyata dari keganasannya. Pekikan nyaring terdengar ketika Yimo yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dalam mode seperti belalang dari dalam awan Ki Iblis, dan menyerbu ke arah Martial Gathering Island. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia menyaksikan serangan yang menutupi matahari. Dengan mengepalkan tinjunya, petir yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke bawah, dan tanpa ampun dibebankan ke awan Demonic Key. Bang-bang, suara guntur yang bergemuruh, ketika semua orang menyaksikan Yimo yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan. Tubuh hitam hangusnya mengeluarkan asap hitam saat mereka terus jatuh dari langit. Semua orang membangunkan diri mereka sendiri, ketika mereka menyaksikan Lindong mengungkapkan kekuatannya yang besar. Setelah itu, raungan yang menggetarkan bumi terdengar. Segera setelah itu, Yuan Power melonjak dengan gila-gilaan, ketika serangan menyapu Yimo yang ada di depan. Bergemuruh, kedua belah pihak bentrok, Yuan Power dan Demonic Key membentang. Tidak ada jatah pemanasan. Kedua belah pihak langsung memasuki pembantaian gila-gilaan pada saat mereka bentrok. Lengan, kaki, dan kepala yang terputus, terbang liar ke segala arah, sementara Yimo langsung meledak ke kehampaan oleh serangan Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya. Beruntung pulau itu saat ini dibentengi dengan baik, pasukan Yimo berhenti di luar pulau, dan mereka tidak dapat menyerbu masuk. Lindong menyaksikan pertempuran putus asa dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke kedalaman awan Demonic Key, di mana beberapa kehadiran Demonic Key yang sangat menakutkan melonjak. Ying Huan dan King Tan muncul di belakang Lindong, dan juga melihat ke kedalaman awan Ki Iblis. Dibandingkan dengan Yimo yang biasa, yang akan muncul berikutnya akan benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Awan Demonic Key bergolak saat serangan Yimo tanpa sadar melambat sedikit. Selanjutnya, semua orang melihat Demonic Key yang mengerikan berkumpul menjadi pusaran di udara di atas pulau. Pusaran itu berputar, dan seolah-olah ruang itu sendiri terkoyak. Langkah kaki samar bergema dari pusaran Demonic Key, ketika beberapa sosok hitam mendekat dari jauh. Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan keluar dari pusaran Demonic Key. Semua orang merasakan kekuatan Yuan di dunia tiba-tiba menyala, seolah-olah mereka telah dirangsang oleh sesuatu, ketika orang-orang ini muncul. "Hahaha, Lindong, tampaknya kamu muncul kemanapun aku pergi," ucap sosok Yimo. 6 tokoh iblis berdiri di Demonic Key. Orang di depan memandang ke arah Lindong, yang berada di langit di atas pulau, dengan cara yang gelap dan dingin, dan tawa acuh tak acuhnya perlahan-lahan menyebar. Mata Lindong langsung melihat ke arah 6 sosok seperti iblis. Penampilan pemimpin kelompok itu sangat akrab. Dia secara mengejutkan adalah Raja Kursi ke-7, yang telah bertukar pukulan dengan Lindong saat kembali di wilayah Suan Utara. "Tampaknya sebagai musuh, kita sepertinya seringkali berpapasan," ucap Lindong. Lindong menatap Raja Kursi ke-7 dan tersenyum tipis. Saat itu, ia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan di tangan Raja Kursi ke-7. Meskipun dia telah menggunakan Zenith Sensing Art untuk melukainya, untungnya Master Thunderbolt bergegas datang tepat waktu, dan memaksa Raja Kursi ke-7 untuk mundur. Tidak terduganya, bahwa orang yang datang untuk berurusan dengan Chaos Master, ternyata orang ini juga, pikir Lindong. Mata Lindong menyapu area di belakang Raja Kursi ke-7.
5 tokoh iblis lainnya juga memiliki demonic ki yang mengerikan. Kekuatan ki iblis mereka mungkin tidak cocok dengan Raja Kursi ke-7, tetapi mereka setidaknya sekuat para ahli puncak yang pernah mengalami satu kesengsaraan reinkarnasi. 5 dari mereka adalah Raja Yimo yang benar-benar memiliki tingkat Raja Sejati. 1 kursi Raja, dan 5 Raja Sejati. Dalam menghadapi line-up seperti itu, bahkan ekspresi seseorang seperti Lindong menjadi agak suram. Penjara iblis ini benar-benar mengirimkan kekuatan yang agak kuat. Raja Kursi ke-7 tersenyum dingin sambil menatap Lindong. Ridicule terungkap di mata Raja Kursi ke-7, pada saat terakhir kali, Master Thunderbolt akhirnya menyelamatkan kamu. Siapa menurutmu, yang dapat menyelamatkan kamu kali ini? Para Master kuno itu kemungkinan tidak dapat membebaskan diri mereka untuk saat ini, ucap Raja Kursi ke-7. Lindong tersenyum sambil menjawab dengan santai. Aku yang akan menyelamatkan diriku sendiri, jawab Lindong. Hanya mengandalkan diri kamu sendiri, hahaha, ucap Raja Kursi ke-7 mengejek. Lindong mengangguk. Ekspresinya sangat serius ketika dia menatap Raja Kursi ke-7 dan perlahan-lahan berkata, "Kali ini, aku akan membunuhmu," ucap Lindong. Raja Kursi ke-7 menjilat bibirnya. Ada ekspresi kejam dan haus darah di wajahnya. Dia menatap Lindong saat matanya memandang dengan cara yang sangat menyeramkan. Aku juga ingin mengatakan hal yang sama, balas Raja Kursi ke-7. Lindong tertawa kecil ketika matanya yang hitam pekat menatap Raja Kursi ke-7. Yuan power yang perkasa secara bertahap menyebar, dan mampu menarik petir dan angin. Itu pemandangan yang sangat menakutkan. Mayat Sky Devouring dapat berurusan dengan satu Raja Sejati, gumam Lindong. Lindong mengayunkan lengan bajunya, dan Sky Devouring Course muncul. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan Raja Sejati, pikirnya. Aku bisa berurusan dengan salah satu dari mereka, kata King Tan. Dengan mengandalkan simbol leluhur kegelapan dan Skite Darkness Sein, dia memiliki kekuatan untuk berurusan dengan satu Raja Sejati, meskipun belum maju ke tahap reinkarnasi. Serahkan sisanya kepadaku, ucap Ying Huan sambil tersenyum sedikit. Dia melihat Lindong yang agak khawatir dan berkata, "Tidak perlu khawatir, mereka hanyalah 3 Raja Sejati," tambahnya Ying Huan. Lindong mengerutkan bibirnya. Namun, dia hanya bisa mengangguk. Yimo telah tiba dengan sangat deras. Yang bisa dia lakukan adalah menghentikan Raja Kursi ke-7. Jika salah satu dari 5 Raja Sejati diizinkan untuk bertindak sesuka mereka, kemungkinan pertahanan di bawah ini akan dengan cepat dihancurkan. Ketika itu terjadi, Yimo akan menyerbu ke pulau, dan mereka pasti akan mengganggu Chaos Master, pikir Lindong. Kalau begitu, ayo kita lakukan, ucap Lindong. Mata Lindong tiba-tiba berubah dingin. Dia menderita kerugian di tangan Raja Kursi ke-7 pada saat itu. Kali ini, dia akan memastikan untuk membayar hutangnya. Lindong mengambil langkah ke depan saat dia mengepalkan tangannya, dan petir perak meletus dari dalam. Petir itu meraung dan berubah menjadi naga petir yang dengan ganas menabrak Raja Kursi ke-7. Trik yang tidak penting, gumam Raja Kursi ke-7. Raja Kursi ke-7 mengeluarkan tawa yang acuh tak acuh. Dia menjentikkan jarinya, dan iblis ki keluar secara tergagap. Demonic ki dengan cepat terjalin di sekitar naga petir, dan tiba-tiba saja mengencang, dan langsung menyebabkan naga petir meledak. Biarkan Raja Kursi ini memenggalmu kali ini, ucap Raja Kursi ke-7. Seven Seed King tiba-tiba bergegas maju. Dia mengepalkan tangan besarnya, dan tangan iblis turun dari langit, lalu dengan kejam membanting ke arah Lindong. Tubuh Lindong melonjak ke langit. Dia meraung panjang saat cahaya ungu emas terang meletus. Seluruh langit diwarnai dengan warna ungu emas yang cemerlang. Setelah itu, 10.000 simbol tato naga emas ungu melilit tubuhnya. Bang! Lindong menutup 5 jarinya, dan melemparkan pukulannya ke depan. 10.000 naga tampak berlari kencang di langit, saat raungan naga yang menggetarkan bergema. Angin dari kepalan tangan sepertinya menembus ruang, dan langsung menabrak tangan iblis. Tiba-tiba, 2 riak energi menakutkan menyapu langit, menyebabkan ruang menjadi sangat terdistorsi. Kita juga harus pergi, ucap Ying Huan. Kilatan dingin melintas dalam mata biru sedingin es Ying Huan, ketika dia melihat Lindong terlibat dengan Raja Kursi ke-7 dalam pertempuran. Sosoknya melesat ke depan, saat 5 jari rampingnya terulur. Kolki menyebar dan menjelma menjadi penjara es misterius yang besar, yang dikelilingi oleh 3 Raja Sejati. Setelah itu, hawa dingin yang menakutkan menyebar di dalam penjara es, saat dia melepaskan serangan hebat ke arah 3 Raja Sejati. King Tan juga menyerang dan mengayunkan Skite kegelapan Sein di tangannya, dan dengan kuat menahan satu Raja Sejati. Raja Sejati sebenarnya cukup waspada terhadap Skite Sein Darkness yang tangguh.
Untuk sesaat, keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. The Sky Devouring Corps bertindak dengan cara yang paling tumpul, dan maju tanpa rasa takut. Terlepas dari seberapa sengit serangan Raja Sejati itu, ia mengandalkan sifat melahap yang ada di tubuhnya untuk bertahan. Pertempuran intens telah pecah di langit di atas Martial Gathering Island. Aura mengerikan melesat dan membentang ke sekelilingnya, dan orang dapat dengan jelas melihatnya, bahkan dari jarak ribuan mil. Lindong dan Raja Kursi Ketujuh berhadapan di tempat tertinggi di langit. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kekejaman. Mereka sadar, bahwa terlepas dari betapa sengsaranya situasi saat ini, tempat ini adalah medan perang yang paling penting. Selama mereka bisa menghabisi pihak lain, mereka akan dapat menyelesaikan tugas penting yang telah mereka terima masing-masing. Ini pasti akan menjadi pertempuran putus mati-matian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.